Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasihnya tidak pernah berkesudahan atas kita. Turunlah atas kita semua berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom. Apa kabar semua pagi ini? Puji Tuhan, Tuhan kita itu baik. Amin. Pagi ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang baik bersama tim pelayanan dari SMPK IPK Tomang. Mari naikkan pujian kita kepadanya, masuk gerbangnya bersyukur, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian juga sangkakan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pujian juga sangkakan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kesempatan dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Yesus, kebaktian kami pada pagi hari ini. Tuhan pimpin dan sertai para pelayan Tuhan, urapi mereka, supaya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk gadgets dan juga jaringan internet yang kami pakai. Kau berkati ya Tuhan, supaya dapat memperlancar acara kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk kebaktian ini. Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri yang beracara. Nama Tuhan dipermuliakan, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 66 ayat 5 dan 6 berkata, "Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah,
Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Mari bersama-sama dan bersukacita kita naikkan pujian kepada Allah kita atas pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ia dahsyat dan Ia layak dipuji. Amin, haleluya. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, berbela hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya, Allah kita dahsyat dan ajaib berkuasa. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Kita persiapkan hati kita untuk kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan-Nya. Firman-Nya berkata bahwa jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita naikkan pujian How Great is Our God and How Great Thou Art.
Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengakui segala kesalahan dan kelemahan kita. Silakan bangkit berdiri jika memungkinkan, tapi kalau tidak, kita mari sungguh-sungguh berdoa, karena dalam hidup ini kita mengutamakan Tuhan. Amin. Mari kita
merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian, barang siapa yang mau mengakui segala kesalahan dan kelemahan, maka dia adalah Allah yang setia dan adil, yang mau mengampuni segala kesalahan dan kelemahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih hari ini kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami merendahkan hati diri kami bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang terlalu banyak menyakiti hati Tuhan. Kami yang tidak sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, berdoa, bahkan kami tidak beribadah dengan baik dan benar, memiliki sikap hati yang serius dan konsentrasi. Engkau adalah Allah yang setia dan adil, mau mengampuni segala kesalahan dan kelemahan kami. Kami yang tidak mengasihi sesama kami, yaitu orang tua, guru, maupun sahabat yang kami selalu sengaja sakiti dalam pikiran dan perbuatan kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, mau mengampuni dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 yang berkata demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kasih dalam Tuhan, hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi kita memiliki pencipta yang mengasihi kita dan hidup kita hanya untuk Dia. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang seturut dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur bahwa Ia setia kepada janjinya untuk mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dia adalah Allah yang berkuasa dan janjinya adalah ya dan amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Ibu Maria Natali. Mari kita naikkan pujian, ku percaya janjimu ajaib. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah, menikmati hadirat Tuhan, bersekutu bersama-sama walaupun di dalam ruang online seperti ini. Kami bersyukur karena kami tahu firman Tuhan akan menyapa kami. Firman Tuhan akan mengingatkan kami. Firman Tuhan akan meneguhkan kami supaya kami menjadi remaja-remaja Kristen yang kuat, yang tangguh, terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, sertai hamba-Mu yang akan berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pemberitaan firman Tuhan hari ini mengambil tema How Great Thou Art, sejalan dengan tema pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Teman-teman pasti kamu pernah mengetahui brand ini, Anti-Social Social Club. Brand ini digagas oleh Nick Lord, cowok berkebangsaan Korea yang tinggal di Los Angeles. Secara pribadi Nick Lord menganggap dirinya sebagai orang introvert. Dia tidak suka bergaul, tidak bisa bergaul, tidak menikmati kehidupan sosial dan merasa orang-orang di sekitarnya tidak menyukai dia. Brand ini menjadi terkenal di seluruh dunia, disukai dan dipakai oleh remaja, bahkan orang-orang muda seperti kamu, sebab banyak remaja merasa keberadaan dirinya diwakili oleh brand ini. Lebih asik dengan dirinya sendiri, dengan gadget, dengan hobi, sehingga menganggap tidak terlalu penting bersosialisasi dengan orang lain. Tidak terlalu penting keberadaan orang lain. Bahkan orang lain mau apa, mau bagaimana terserah. Yang penting saya asik-asik saja. Teman-teman, Allah yang kita kenal bukanlah Allah yang asik dengan dirinya sendiri, yang hanya duduk di atas tatanya di surga, tidak peduli bahkan membiarkan manusia hidup dalam kebinasaan. Allah yang kita kenal berkenan menyatakan dirinya kepada manusia melalui ciptaan dan firman-Nya. Bagian pertama dari Mazmur 19 ayat 2-7 berbunyi demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari
dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Teman-teman, tahun 2015 yang lalu, saya dan beberapa teman guru di IPKBSD pergi ke Bromo, gitu ya. Saya bukan anak gunung, gitu ya. Seingat saya ini baru kali kedua saya pergi ke gunung, gitu ya. Setelah tahun 2010 pernah pergi ke Merapi, tapi itu pun cuma sampai di bawah, tidak sampai naik ke atas. Kami berangkat tengah malam, dan setelah 2 jam perjalanan, kami sampai di suatu tempat seperti lapangan parkir yang cukup luas yang disebut Pananjakan. Di sini kami harus ganti mobil dengan mobil jeep karena jalan yang harus dilalui cukup sulit dengan kemiringan yang cukup tajam. Setelah 30 menit, kurang lebih 30 menit, kami sampai di suatu tempat. Harus turun dari jeep, jalan kaki menuju puncak negeri di awan. Sepanjang perjalanan dari tempat kami menginap sampai di Pananjakan, kemudian melanjutkan ke puncak negeri di awan itu, kami tidak melihat apa-apa. Sekeliling kami hanya gelap, hanya ada terlihat lampu-lampu kecil di beberapa tempat. Kurang lebih pukul 3 pagi, kami sampai di puncak negeri di awan. Juga belum terlihat apa-apa. Sekeliling kami masih gelap. Hanya berderet warung-warung penjual mie instan, jagung bakar yang berbaris di sepanjang jalan menuju puncak negeri di awan itu. Orang-orang banyak bergelombol di satu sisi, di sisi yang lain, sama seperti kami sedang menanti sang surya bangun dari tidurnya. Kira-kira pukul 4 pagi. Semburat sinar kuning ke orange mulai terlihat dari ufuk timur. Luar biasa cantik, luar biasa indah. Pelan-pelan kegelapan mulai sirna digantikan dengan cahaya sang surya. Kami melihat ke bawah, kami mengedarkan pandangan kami ke sekeliling. Yang terlihat hanya awan, sangat mengagumkan. Oleh sebab itu tidak heran jika tempat di mana kami berdiri hari itu disebut negeri di awan. Teman-teman, dunia tempat kita tinggal hal ini merupakan tempat yang sangat mengagumkan. Diciptakan dengan sangat detail, cermat, dan tepat. Keindahannya tak terbandingkan. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika setiap tempat, setiap jengkal bagiannya disebut bercerita tentang hebatnya Allah kita. Setiap binatang, setiap pengaturan yang ada berbicara tentang betapa luar biasanya pencipta kita. Bukan hanya itu, manusia ciptaan Allah yang paling sempurna ini punya kemampuan ekstra untuk menyatakan betapa besar Allah yang menciptakan kita. Kamu pasti tahu orang-orang seperti Thomas Alva Edison, Wright bersaudara, Alexander Graham Bell, Albert Einstein, dan lain sebagainya. Orang-orang yang demikian luar biasa, berhasil menemukan ini dan itu, berhasil mengubah peradaban hidup manusia, adalah orang-orang yang diberi kemampuan ekstra oleh Allah, pencipta kita. Demikian juga yang terjadi di dunia postmodern hari ini. Di zaman ini kita mengenal orang-orang yang berhasil menemukan media sosial, GPS, teknologi touchscreen, kapsul endoskopi, sistem operasi mobile gitu ya. Ada Android, ada iOS gitu ya. Rekayasa genetika, jantung artifisial, dan lain-lain. Dengan penemuan-penemuan yang luar biasa ini membuat perubahan yang pasti dalam hidup manusia semakin lama menjadi semakin maju, semakin indah, dan semakin mudah. Teman-teman, kamu tentu tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya teknologi yang kita punya hari ini tidak semaju hari ini. Kamu tentu tidak bisa membayangkan melewati masa PPKM ini dengan memegang HP yang monoponik gitu ya. Bunyinya cuma itu doang gitu ya. Layarnya tidak berwarna, gamenya cuma uler-uleran gitu ya. Makan sini, makan situ. Kamu tentu tidak bisa bayangkan.
Teman-teman, manusia dan alam semesta adalah sarana Allah menyatakan dirinya kepada kita. Melalui segala sesuatu yang ada di dunia ini, Allah memperkenalkan dirinya. Bahwa dialah Allah yang tidak ada bandingannya. Bahwa dialah Allah pencipta dari segala sesuatu. Bahwa dialah Allah yang empunya kuasa. Bahwa dialah Allah yang besar, tidak ada tandingannya. Bahwa dialah Allah yang berkenan menyatakan diri kepada umatnya. Bahwa dialah Allah yang luar biasa. Selain dia, tidak ada yang lain. Mazmur 19 ayat 2 sampai 7 tadi menyatakan kepada kita bahwa Allah berkenan. Allah mau dirinya dikenal oleh manusia, oleh kita melalui ciptaannya. Allah mau memperkenalkan dirinya kepada seluruh ciptaannya, termasuk kita manusia secara khusus bahwa dia adalah Allah. Dia ada, dia eksis, dia terus berkarya sampai hari ini. Teman-teman, ini yang pertama, penyataan Allah secara umum. Yang kedua, di ayat 8 sampai 15 disebutkan demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Teman-teman, di bagian ini menyatakan kepada kita bahwa Allah berkenan, Allah mau dirinya dikenal melalui firman-Nya. Dan ini merupakan penyataan khusus. Ada umum, ada khusus. Cukup membuat kita tahu bahwa ada bagian yang penting untuk kita. Orang-orang yang dikasihinya yang telah menerima penebusan di dalam Kristus Yesus. Secara khusus Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang beranugerah, yang kasih-Nya besar dan sungguh nyata. Allah yang memberi kepastian keselamatan, Allah yang menolong dan menyediakan jalan keluar. Allah memproklamirkan diri sebagai Allah yang benar, sumber dari segala kebenaran. Allah yang bisa kita andalkan, Allah yang bisa kita percaya, Allah yang menjadi sumber pengharapan tiap manusia. Dikatakan di ayat yang ke-11, firman-Nya itu lebih indah dari emas, lebih indah dari madu, lebih manis dari madu. Memberi kepastian bahwa ada berkat, ada hikmat, ada kelegaan, ada kepastian, bahkan upah yang besar bagi kamu dan saya yang hidup dalam kebenaran-Nya. Teman-teman, bahkan dalam situasi yang mencekam seperti sekarang ini, karena pandemi COVID-19 tidak kunjung selesai, Allah pun berkenan menyatakan dirinya kepada kamu dan saya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu kehilangan pengharapan, sebab Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Teman-teman, dari Mazmur 19 ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia bukan Allah yang nun jauh di sana. Dia bukan Allah yang tidak bisa mendengar seru kita. Dia bukan Allah yang diam saja memperhatikan bagaimana sulitnya hidup kita hari ini. Tetapi Dia Allah yang imanen. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam diri kita.
dan Allah berkenan menyatakan dirinya kepada setiap kita. Di dalam setiap ciptaannya, baik itu tumbuhan, baik itu alam semesta yang lain, baik itu hewan, bahkan manusia sekalipun, Allah ingin menyatakan dirinya kepada kita bahwa Dia Allah, satu-satunya Allah yang tiada duanya. Bahwa Dia Allah yang tidak akan tergantikan. Bahwa Dia adalah Allah yang tidak tertandingi kuasanya. Bahwa Dia adalah Allah yang ada untuk setiap kita. Yang kedua, mari kita bersyukur karena Allah berkenan memakai kita untuk menyatakan kebesarannya. Kamu tak perlu hebat seperti Albert Einstein. Kalau lebih hebat, puji Tuhan gitu ya. Kamu tidak perlu hebat seperti Thomas Alva Edison. Tetapi dalam keberadaan kita masing-masing, Allah berkenan memakai kamu dan saya untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Kamu dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kamu dan saya diciptakan dengan kemuliaan yang luar biasa, yang tidak dipunyai oleh ciptaan yang lain. Kamu diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan ini dan itu. Walaupun tidak semua dari kita harus pintar ini, pintar itu. Tetapi setiap kita punya kemampuan. Setiap kita dianugerahi Allah berbagai macam hal yang harus kita kembangkan untuk kita pakai. Menyatakan kemuliaan namanya. Saya sering bilang di kelas saya, bahkan sering saya ulang-ulang gitu ya. Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Semua orang itu pinter. Yang malas banyak gitu ya. Kalau yang bodoh nggak ada, yang malas banyak. Semua kita diciptakan oleh Tuhan dengan kepintaran kita masing-masing. Dengan kemampuan yang luar biasa dari Tuhan. Ada yang jago mat, tapi belum tentu dia bisa nyanyi. Gimana mau nyanyi, fales, senyum aja fales gitu ya. Ada yang jago fisika, tapi belum tentu dia bisa main basket. Ada yang jago basket, tapi belum tentu dia bisa selesaikan soal mat. Satu pun mungkin juga tidak bisa. Tuhan beri kita kemampuan, kembangkan itu. Gali potensimu, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selagi kamu muda, kamu punya banyak kesempatan. Terbentang luas di hadapanmu. Apalagi kamu hidup di keluarga yang cukup gitu ya. Kamu mau apa aja, mau sekolah di mana aja, mau ambil les apa aja, mau ikut ekstrakurikuler apa aja, mama papamu bisa bayarin kamu. Yang harus kamu lakukan adalah kembangkan dirimu, gali potensimu, pakai itu untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Supaya ketika orang lihat kamu, orang melihat Allah yang hidup dalam dirimu. Ketika orang melihat kamu, orang melihat bagaimana Allah itu adalah Allah yang tidak tertandingi. Allah yang besar kuasanya, Allah yang rahmatnya berlimpah, Allah yang berkenan memperkenalkan diri kepada kita, ciptaannya. Yang ketiga, mari kita bersyukur bahwa melalui segala sesuatu, melalui alam semesta dan firman-Nya, kita semakin dibuat yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang besar dan berkuasa. Di antara kalian pasti sudah mulai bosan dengan situasi hidup kita hari ini. Bahkan ketika sekolah memberikan pengumuman semester depan akan dibuka hybrid gitu ya, pembelajaran secara hybrid. Wah, anak-anak pada pengen ikut hybrid. Daftar, memaksa orang tua, merayu orang tua supaya diizinkan ikut hybrid gitu ya. Dalam seminggu ada 2-3 hari kamu ke sekolah, sisanya kamu online dari rumah gitu ya. Dengan harapan apa? Suasananya akan beda. Ketemu dengan guru, ketemu dengan teman gitu ya. Selesai jam sekolah bisa main basket seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya bagaimana? Sekolah sudah merancang sedemikian rupa, jadwal pelajaran sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Sudah siap-siap untuk hybrid. Ternyata sebelum sekolah mulai, angka penderita COVID-19 meledak. Akhirnya kita disuruh lagi online dari rumah. PPKM terpaksa lagi seperti saat ini. Teman-teman, situasi ini bukan situasi yang mudah. Kami tahu, saya pribadi tahu betapa bosannya kamu. Betapa tidak menyenangkannya cuma duduk di kursi, ketemu teman secara online, ketemu bapak ibu guru juga secara online.
Pelajaran ngerti nggak ngerti mesti dimengerti gitu kan ya. Tahu nggak tahu mesti tahu gitu ya. Soal-soal juga harus dikerjakan secara online. Begitu terus sepanjang 1 tahun bahkan berlanjut sampai hari ini. Teman-teman, ini bukan situasi yang mudah. Tetapi di dalam masa yang tidak mudah ini, mari kita melihat Tuhan masih beri kita kesempatan untuk belajar. Di tengah-tengah banyak orang yang tidak bisa belajar seperti kamu. Tuhan masih beri kita kekuatan dan kesehatan. Tuhan masih beri kita kemampuan. Kamu tidak kesulitan dengan device. Kamu tidak kesulitan dengan wifi gitu ya. Kita bersyukur. Karena apa? Karena di dalam situasi kondisi yang tidak mudah ini pun, kita mesti tahu, kita mesti yakin, kita mesti percaya bahwa Allah memegang kendali atas seluruh hidup kita. Mesti yakin, mesti percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Yakin bahwa ini tidak selamanya kita akan alami. Akan ada masa dan waktunya pandemi ini akan selesai. Dan kita kembali menjalani hidup seperti tahun-tahun yang lalu. Mesti yakin dan percaya bahwa di atas segala sesuatunya Allah bekerja. Mungkin seolah-olah kita melihat mana Allah bekerja. Dari hari ke hari angkanya terus naik. Yang sembuh juga banyak, tapi yang tertular juga banyak gitu ya. Belum lagi beritanya orang kesulitan mendapatkan ruang inap gitu ya. Kesulitan mendapatkan oksigen dan lain-lain sebagainya. Bahkan mungkin di dalam keluargamu sendiri kamu mengalami pergumulan yang luar biasa. Sudah beberapa orang dari keluargamu mungkin yang meninggalkan kamu, pulang ke rumah Bapak karena COVID-19. Tidak menyenangkan, menyedihkan situasi ini. Tetapi harus yakin, harus percaya bahwa Allah kita besar. Allah kita punya kuasa. Allah sanggup melakukan banyak perkara. Bahkan di tengah situasi, kondisi yang tidak kita bayangkan terjadi seperti hari ini. Teman-teman, Allah menyatakan dirinya kepada kamu dan saya. Kiranya penyataan Allah itu terus kita terima, terus kita alami di dalam hidup kita. Sambil kita terus tetap yakin, tetap percaya, tetap punya pengharapan bahwa Allah yang imanen menyertai kita di tiap apapun kondisi hidup kita hari ini. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Allah yang menyatakan rahmat-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu kepada setiap kami. Rupa-rupa hal boleh kami alami. Rupa-rupa peristiwa boleh terjadi dalam hidup kami. Bahkan situasi kondisi yang tidak pernah kami bayangkan hari ini harus kami lalui. Tapi biar kami tetap yakin, tetap percaya, tetap punya pengharapan bahwa di dalam segala sesuatu Allah hendak menyatakan diri kepada kami. Allah berkenan memperkenalkan diri kepada kami. Allah yang tidak tertandingi, Allah yang kasih karunia-Nya selalu ada bagi setiap kami. Bapa di surga, berkatilah Bapak Ibu Guru, berkatilah anak-anak-Mu dalam pembelajaran online yang harus mereka ikuti. Ada banyak hal yang tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya anugerah Tuhan cukup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyatakan diri-Mu kepada kami. Terima kasih karena kami telah menerima anugerah keselamatan dari-Mu. Terima kasih karena kami boleh menikmati kasih-Mu yang besar dari sehari lepas sehari. Melihat kepada Engkau, melihat kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seberapa besarkah Tuhan kita itu? Dia lebih besar dari segala-galanya. Amin. Janjinya tidak pernah terlambat dan pertolongannya tepat pada waktunya. Dia lebih besar dari segala pergumulan dan masalah hidup kita. Karena Dialah Allah. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian Tuhanku terlebih besar. Bersamamu terlebih
bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Secara khusus kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu atas bangsa dan negara ini. Terima kasih 76 tahun kami boleh hidup sebagai bangsa yang merdeka. Terima kasih untuk kebaikan, penyertaan, kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, hari ini kami memohon berkat-Mu, pertolongan-Mu atas apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami hari ini. Hari ini kami sudah menghadapi pandemi COVID-19. Ada rupa-rupa hal yang harus diselesaikan, ada rupa-rupa hal yang harus terus dikerjakan supaya pandemi ini tidak memakan lebih banyak lagi korban. Tuhan, berkatilah aparat pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Diberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengatur, untuk menentukan kebijakan dan memutuskan segala sesuatunya demi kepentingan seluruh rakyat bangsa ini. Berkatilah juga untuk tenaga kesehatan yang berdiri di paling depan untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan, berkati mereka semua. Ketersediaan obat, ketersediaan oksigen, ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang lainnya. Kami mohonkan pertolongan dan berkat daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Segala hal yang terjadi, kami yakini ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.